Indonesia tapi untuk Bani Israel. Oh, berarti saya harus buat sendiri lah, buatan saya. Jadi firman itu wahyu apa wahyu itu firman ini? Oh, muter-muter ini Pak Dokter ini. Apa? Jadi izin dulu Pan Romo. Iya. Jadi menurut kalian itu wahyu itu bagaimana? Apakah berupa bola atau berupa motor? Kalau Iya, saya itu ya wahyu itu lebih condong kepada pengungkapan masa depan. pengetahuan gitu loh, pengetahuan yang satu itu yang namanya wahyu itu sesuatu hal yang Kalau tidak Yesus kita tahu, menerima tiba-tiba wahyu, kita tahu gitu. Kalau Yesus menerima wahyu, masalahnya apa? Diselidiki dulu Ya, lah wahyunya. nggak masalah. Nah, silakan Anda buka Sebetulnya sendiri enggak. Wahyu 1. Tunggu dulu Pan Romo. Silakan Anda buka sendiri Wahyu 1 nomor 1. Kalau wahyu 1 Suruh baca, suruh baca sendiri Bang Dalbo, suruh baca sendiri Bang Dalbo. Coba baca dulu lah Wahyu 1 nomor 1. Wahyu 1 nomor 1. Bentar. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikarenakan Allah kepadanya supaya tunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi, segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, jadi Artinya wahyu Yesus sini menerima wahyu tidak? memberi wahyu. Di mana? Yes. Yesus menerima wahyu atau tidak? Memberi di sini, memberi. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kepadanya ini siapa? Ini. Ya, kepada Yesus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti Artinya di sini Yesus diberi wahyu. Apa wahyu itu? Itu firman yang dia terima, firman yang dia sampaikan. berarti ada 3 urutan ya. Apa Wahyu itu dari urutannya? Allah kepada Yesus kepada Yohanes, begitu kan? Berarti derajat Yesus dengan Yohanes sama, begitu? Nggak tahu lah, tak sama itu. Pokoknya dari Allah ke Yesus ke Yohanes. Nah, Yohanes di bawah. Berarti nggak sama lah derajatnya. Lebih tinggi Yohanes ya. Lebih tinggi Yesus lah pasti. Karena Yesus yang menyampaikan. Yesus membaptis, Yohanes membaptis Yesus. Yesus sendiri tidak pernah membaptis Yohanes. Gimana ya? Ya kalau Yohanes membaptis Yesus itu ya sepertinya itu hukum apa itu? Hukum Yahudi ya. Hukum alam. Hukum Yahudi lah. Saya tidak berbicara hukum. Umur Tadi kita 30 berbicara kan? derajat. Karena Yesus ternyata Yohanes juga menerima wahyu. Yesus juga menerima wahyu. Kebiasaan di Tentu rabi-rabi dudukannya Yahudi itu ini derajatnya Yesus dengan Yohanes ini sama. enggak tentang baptisan. Biasanya ya darah rabi-rabi Yahudi itu dibaptis itu umur 30 untuk mengajar. Adalah tanda saja, tanda. Ya, kalau syarat menjadi rabi itu harus menikah. Betul enggak? Ya boleh menikah boleh. Terus Yesus rabi bukan Yesus? Ya rabi tapi tidak termasuk rabi mana, tidak jelas. Nah, kalau Yesus rabi, ada Bang Zuma. Ini yang asli apa palsu ini? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini yang asli ya. Assalamualaikum, Apa kabar Bang Bunda. Zuma? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang,
Ini ada pasien yang sudah berkarat. Infus lewat luar sudah ndak bisa, harus diminumkan ini air infusnya ini. Mari. Monggo bang, monggo. Saya Tadi sebenarnya sempat lagi nunggu terlontar apa dari ini? Bang Laban ya, bahwa Yesus itu pemberi wahyu. Enggak, sebentar ya. Saya sebenarnya nunggu si Paul Chang. Kemarin dia janji jam 12 makan live. Alasan ini ada Bang Zuma, kenapa ngomongin Paul Zhang? Jangan Nggak alasan Pak Laban. Ada tantangan dari dia kemarin. Nah, kami diskusikan. Mau nantang siapa? Mau nantang siapa, Laban? Ini aja sama Gurunda aja dulu, nanti Tantangan itu. kepada orang Kristen, bukan menantang dia, bukan. Ini Dialog sudah- aja dulu, dialog santai aja dengan dulu Bang Arif. Dialog santai aja dengan Bang Suma. Siapa tahu bisa Bang Juma, mendapatkan oke. edukasi. Santai. Bang Juma, selamat siang. Iya, siang Bang, siang. Iya. Ya, kalau saya udah tahu pastilah alur Bang Juma ini kemana ya. Apalagi yang mau dia dialogkan, coba. Kita membahas tentang yang tadi aja, tentang firman, tentang wahyu. Bang, bahas penyaliban aja Bang, penyaliban lebih asyik. Sebentar malam itu dengan Oh, nanti malam. Pendeta Buas. Iya. Oh Seberapa- iya. Apa itu Bahas Bang? firman aja. Firman aja Laban, Pak Laban, firman. Iya. Sama kita pendeta bahas. Buas belum apa juga ya, masih berlanjut ya, Bang Juma. Sebentar Masih ya? malam Bang, jam Oh. 8. Iya. Ada hal yang menarik ya kalau di dalam konsep iman saudara kita Kristen berkaitan dengan firman. Karena kalau di Islam itu kan, dan juga para nabi-nabi sebelum Islam seperti Nabi Ibrahim, Abraham, Nabi Musa, Yakub, dan beberapa kemudian nabi-nabi kecil di tengah-tengah Bani Israel. Kaidah firman itu sangat jauh berbeda dengan kaidah firman di Kristen. Contoh misalnya, firman itu telah menjadi manusia. Ini yang masih menjadi pertanyaan besar bagi saya. Dari mana penulis Yohanes ini mengatakan firman itu telah menjadi manusia? Ini ilmu dari mana yang didapatkan oleh sang penulis dengan mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini kan bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus. Maka saya ingin tahu penulis buku Yohanes ini, kitab Yohanes ini mendapat ilmu ini dari mana? Firman itu telah menjadi daging, sars dalam bahasa Yunani. Nah, mungkin saudara Laban ada sumber yang mungkin bisa kita jadikan sebagai acuan belajar, bahwasanya firman itu telah menjadi daging. Maksudnya apa ini? Karena kalau kita melihat di dalam Keluaran 34, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan minum, dan ia menuliskan pada loh itu segala firman perjanjian, yaitu ke-10 firman. Yeremia 15:16, apabila aku bertemu dengan firman-firman-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan semesta alam. Yeremia 30, inilah firman-firman yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Bahkan kalau kita melihat di dalam pengakuan Yesus, Matius 4:4, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini firman yang dibahas perjanjian lama, perjanjian baru. Kaidah firman itu tiba-tiba berubah secara drastis, ya, secara frontal ketika sampai kepada penulis Yohanes yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Ini apa maksudnya ini, Bang? Silakan. Ya, jadi ini pun jadi perdebatan juga ya di kalangan Kristen. Ya, firman menjadi manusia, ada
Ada juga yang mengatakan firman telah menjadi daging. Nah, jadi sebagaimana tadi Bang Juma katakan, ini bukan firman Tuhan. Ini juga bukan perkataan Yesus. Jadi apa ini? Jadi kalau ditanya seperti itu, ini adalah berarti, ya kalau tentang sumber ya saya kan orang awam saja, orang Kristen awam. Saya tidak ada latar belakang pendidikan teologi. Jadi saya hanya berdasarkan kepada pengetahuan hikmat saja, apa yang saya sanggup selami itu yang saya sampaikan. Jadi ini adalah sebentuk apa ya, prolog dari apa ya, penulis Injil Yohanes ini, tapi dia lebih condong kepada filosofi, filsafat. Ya. Jadi kalau dikatakan firman telah menjadi manusia, nah bisa dilihat di atasnya itu apa sih maksudnya. Di Yohanes 1 nomor 4, di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah terang manusia ini, terang manusia artinya untuk menerangi manusia. Artinya ada kehidupan manusia itu yang gelap, sisi terang. Jadi bagaimana agar manusia itu masuk kepada terang. Nah disitulah fungsi firman itu. Nah jadi jika firman itu sudah berhasil sebagai suluh untuk menerangi manusia, maka firman itu menjadi manusia. Artinya memanusiakan manusia. Firman itu kan di sini kan apa ya, sang perkataan ya, atau pendapat atau ide ya yang sifatnya menerangi manusia atau suluh bagi manusia. Nah, jika firman ini sudah berhasil sebagai suluh, maka firman ini kan sebagai manusia, artinya memanusiakan manusia. Nah, demikian saya memaknai ini dibanding jika saya harus memaknai ini sebagai Yesus ya, sebagai sosok. Saya lebih condong kepada hikmatnya. Apa arti manusia itu? Nah, manusia adalah manusia yang sebenarnya. Ya kalau kita kutip pendapat lain ya di luar keagamaan, misalnya Aristoteles, manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, artinya ada sisi gelap manusia itu. Ada sisi gelap di manusia itu. Siapa manusianya? Jadi agar si manusia ini masuk ke dalam terang manusia, maka dia perlu tuntunan, perlu suluh. Itulah namanya firman untuk menerangi dia. Nah, setelah suluh ini berhasil menerangi dia, maka ya jadilah manusia. Begitu apa tanggapan saya, Bang Juma? Iya, baik. Artinya kita bergeser dari konsep doktrin gereja yang mengatakan firman itu telah menjadi Yesus. Karena, iya, betul. Iya, karena itu memang tidak sesuai dengan konsep firman yang diterangkan dan diajarkan kemudian oleh para nabi, baik itu di kitab perjanjian lama ataupun di Al-Quran. Nah, artinya gini, kalau saudara mengatakan bahwa firman itu adalah sebuah ajaran, sebuah tatanan, keinginan Tuhan untuk berlaku kemudian agar memanusiakan manusia, maka sang penerima firman kemudian adalah Yesus. Artinya Yesus ini bukan firman, tetapi Yesus ini adalah manusia yang tercipta dari kehendak, di mana kehendak ini terrealisasi diawali dengan perkataan, kehendak Tuhan. Nah, sampai kepada hal ini kemudian Yesus yang berasal dari firman pun selanjutnya menerima firman untuk memanusiakan manusia. Jadi Yesus menerima firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya ketika Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Artinya Yesus ini memanggil muridnya dengan panggilan sahabat, ya, dikarenakan Yesus memanusiakan mereka. Hasil dari sumber dari memanusiakan mereka itu adalah firman yang Yesus terima dari Bapa
dan firman itu telah Yesus sampaikan kepada mereka, mereka kemudian merealisasikan di dalam kehidupan mereka sebagai sahabat Yesus, maka mereka dimanusiakan. Jadi keliru ketika dikatakan Yesus itu adalah sang firman. Yesus itu adalah manusia yang dicipta oleh Allah, berasal dari firman, dan kemudian ditugasi untuk menerima dan menjalankan firman di tengah-tengah Bani Israel. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Tuhan melakukan segala mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui perantaraan Yesus yang adalah sebagai wakil yang menerima firman. Sehingga kesimpulan saya bahwasanya sepakat dengan saudara, ini bukan firman Tuhan, ini juga bukan sabda Yesus, tetapi hanyalah kutipan dari himne Platonius yang merupakan kaidah-kaidah filosof yang kemudian penulis Yohanes jadikan sebagai pengantar di dalam menyampaikan narasi kitabnya. Demikian, silakan. Ya, betul. Ya, seperti itu. Ya, Jadi, Pak Laban sebentar, Pak Laban. Teman-teman yang di bawah ada hampir 900 orang, bantu tap-tap layar dulu biar nggak rungkat. Lanjut. jadi Yesus sebagai penerima firman dari Bapa. Nah, sekarang masalahnya, ini masalah yang rumit ini ya, yang jadi bahasan. Bapa itu di mana menurut Yesus? Nah, menurut Yesus, Bapa itu di dalam Dia. Nah, Dia yang pertama membuat pernyataan seperti itu. Yesus yang pertama membuat pernyataan, membuat seperti itu, bahwa aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Itu makanya di nomor 14 ini, anak tunggal. Anak tunggal masih dia satu-satunya. Saat itu ya. Saat itu. Anak tunggal masih satu. Ya, artinya nabi-nabi sebelumnya tidak pernah membuat pernyataan seperti ini. Bahwa aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Hanya Yesus yang baru pertama kali. Dan dia tunggal membuat pernyataan seperti itu. Nah, jadi selanjutnya di ayat sebelumnya nomor 13, ini ada orang-orang. Berarti akan banyak nanti yang seperti Yesus ini. Yang menerima firman juga, menerima pengajaran juga. Di dalam dirinya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging. Bukan pula secara jasmani dan keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Itu makanya ada istilah anak-anak Allah. Kalau Yesus anak tunggal Bapa disebut dengan anak Allah, yang menjadi masalah ini ya, sebutan ini menjadi masalah bagi keyakinan Yahudi saat itu, anak Allah. Nah, setelah anak Allah ya, yang tunggal itu, Yesus itu yang membuat pernyataan, firman itu dari dalam dirinya, Bapa itu di dalam dirinya, maka selanjutnya orang-orang mengikuti Yesus ini. Nah, orang-orang inilah nantinya akan jadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah artinya yang bukan diperanakkan dari darah dan daging. Ya, tapi kehendak Allah itu, kehendak Bapa itu. Dan untuk semua orang. Nah, ini jadi masalah. Jadi pemahaman yang umum tentang di mana Bapa ini, ya, yang umum itu memposisikan Bapa ini di luar diri kita. Misalnya kita membahas Bapa, ya, masing-masing kita membahas Bapa itu seperti di luar diri kita. Padahal seharusnya adalah di dalam diri kita. Bapa itu harus di dalam diri kita. Jadi kalau kita berbicara Bapa, kita harus membicarakannya di dalam diri kita. Seperti itu kan Yohanes 17 nomor 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Nah, ini semua orang-orang kan seperti ini berpendapat. Nah, jika seperti ini, semua orang-orang berpendapat, beranggapan, atau berlakon, ya bertindak di hidupnya, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku, maka dijamin
hidup manusia ini akan damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera? Sesuai dengan firman Yesus atau ajakan Yesus yang keluar dari dalam dirinya oleh Bapa itu adalah mengikutnya, agar mengikut Yesus itu dengan cara menyangkal diri masing-masing, memikul salib masing-masing setiap hari. Oleh semua orang yang mengikut Yesus itu. Jadi itu intinya. Nah, jadi itu sekali lagi ya, masalah akan muncul jika kita yang membahas tentang Bapa ini di luar diri kita. Tetapi masalah akan selesai jika Bapa ini kita bahas, Bapa ini berada dalam diri kita masing-masing. Seperti Yesus yang pertama kali menyatakannya sebagai tunggal, ya, dia sebagai anak Allah, maka kita akan juga seperti dia menjadi anak-anak Allah. Begitu Bang Juma. Baik. Makasih Bang Laban. Jadi sesi pertama, stasiun pertama kita sudah lalui bahwasanya Yesus ini bukan firman, tapi Yesus ini adalah penerima firman. Nah sekarang muncul stasiun kedua. Jadi kita naik lagi levelnya. Sekarang kita membahas tentang Tuhan itu di mana. Nah, ketika kita berbicara mengenai Tuhan itu di mana, yang mengetahui pertama kali kemudian sebagai orang beragama harus kita tunduk kepada pengajaran sang penerima firman. Karena dialah yang kemudian yang akan menguraikan Tuhan itu di mana. Kalau kita melihat dari pengakuan Yesus, jelas sekali dia katakan di dalam pengakuannya sendiri bahwa Bapa itu bukan di bumi, Bapa itu di surga atau di langit. Contoh misalnya di dalam data yang ada di dalam kitab saudara, bagaimana kemudian Yesus itu menerangkan dengan sangat rinci bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu, yang mereka yang Yesus sebut Bapa, begitu juga orang-orang Yahudi, itu adanya di langit, bukan di bumi, apalagi di dalam tubuh kita. Nah, nanti kita uraikan di dalam tubuh kita itu maksudnya apa. Yesus mengatakan Tuhan Bapa yang ada di surga, Matius 6 nomor 9. Matius 5 nomor 4, Bapakmu yang ada di surga itu sempurna, yang ada di langit itu sempurna. Matius 10 nomor 32, di depan Bapakmu yang ada di langit. Matius 12:50, Bapakku yang ada di langit. Matius 15:13, Bapakku yang ada di langit. Matius 16:17, Bapakku yang ada di langit. Yohanes 6 nomor 32 dan seterusnya, Bapakku yang memberikanmu roti dari langit. Matius 18:10, Bapakku di langit. Begitu seterusnya. Jadi kalau dikatakan kemudian bahwasanya Tuhan ada di dalam diri Yesus, itu maksudnya adalah pengajaran yang bersumber dari Yesus, itu bukan dari diri sendiri. Tetapi kemudian yang bersumber dari Yesus itu adalah berasal dari Dia yang ada di langit. Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Tuhan berada di atas tahtanya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Yang Maha Penyayang berada di atas ars atau di atas tahta. Ini menandakan bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak bisa kemudian diserupakan dengan makhluk. Dengan mengatakan bahwa ada manusia yang kesurupan Tuhan. Atau ada manusia yang kemudian kemasukan Tuhan. Atau ada manusia yang kemudian kepenuhan Tuhan. Itu gak bisa. Tak bisa. Jadi ketika Yesus mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa, kemudian sama seperti aku, begitu juga mereka sama dengan mereka yang ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Ini tidak diartikan bahwa Tuhan itu ada pada diri kita. Tidak, karena kita tatarannya adalah makhluk. Maksud daripada aku dan Bapa, Bapa di dalam aku dan Bapa adalah aku ini utusannya yang berkata berdasarkan perkataan yang diperintahkan. Aku ini bermukjizat sesuai dengan perintah seperti apa aku harus bermukjizat. Aku berlaku, aku berbuat, aku berkata, aku memutuskan semuanya atas titah yang diperintahkan dan dicontohkan kepadaku. Makanya di dalam Yohanes 5
nomor 36, ada kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus. Kalau ada kata utus, ada kata utusan, ada kata duta, berarti Tuhan itu tidak kemudian ada di dalam diri manusia. Karena dia diutus. Kalau Tuhan itu datang sendiri, tidak ada kata utusan. Tapi karena dia bukan Tuhan, maka dia disebut utusan. Oleh karena dia utusan, maka apa yang dilontarkan dari dirinya, semuanya berasal dari dalam diri sang Tuhan. Nah, saya kira sesi kedua ini, sesi pertama Yesus bukan sang firman, sesi kedua Yesus bukan Bapa, tetapi dia adalah hanya penyampai firman. Maka ending daripada semua itu, jelaslah pengakuan Yesus, Bapa yang telah mengutus aku, Bapa yang telah mengutus aku, Bapa yang telah mengutus aku. Jadi semua apa yang Yesus lontarkan kepada Bani Israel pada kala itu, ya jelas dia mengatakan, aku adalah utusan Tuhan, aku adalah hamba Tuhan. Anak di situ artinya adalah hamba, orang yang kemudian intim, ya taat untuk beribadah kepada Tuhannya. Demikian sementara, silakan. Ya. Menarik ya. Jika demikian sesuai dengan penjelasan Bang Juma bahwa Bapa itu di langit, maka permasalahan ketika itu Yesus dengan orang Yahudi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena orang Yahudi pun beranggapan seperti itu. Nah, kenapa menjadi masalah? Ketika Yesus berkata bahwa aku dalam Bapa atau aku anak Allah katanya. Artinya tidak seperti itu. Saya rasa tidak seperti penjelasan Bang Juma tadi bahwa Tuhan itu di langit. Ya, kalau Tuhan di langit itu ya pendapat umum. Tidak ada yang perlu ditantang akan pendapat seperti itu. Dan orang Yahudi saat itu pun akan fine-fine saja menerima pendapat seperti itu. Karena tidak ada masalah. Tetapi faktanya bermasalah. Ada sesuatu yang tidak sampai atau tidak tidak bisa dipahami ya. Dipahami dalam Yesus menyatakan pernyataan seperti itu. Ya, yang jelas menurut Yahudi itu berlawanan dengan pendapat mereka bahwa Bapa itu di langit. Bapa itu di langit itu pendapat umum, pendapat Yahudi, tapi Yesus berkata bahwa Bapa itu dalam dirinya. Ada pendapat yang menarik tapi ini dikutip di dalam Injil Thomas. Jika Tuhan di langit, maka burung lebih dahulu mendahuluimu. Atau alien lebih dulu. Lebih dahulu alien mengetahui daripadamu yang di bumi ini. Itu makin jauh itu. Jadi seharusnya dekat. Bapak itu dekat. Ya karena dekat itulah makanya orang Yahudi keberatan. Ya. Orang Yahudi menganggap pernyataan Yesus ini sebagai Bapa itu di dalam dirinya. Maka itu ya sebabnya Yahudi marah. Dan Bang Juma pun sepertinya marah dengan pendapat seperti itu. Jadi saya kira tidak seperti itu pendapat Yesus bahwa Yesus berpendapat bahwa Tuhan di langit, tidak. Kalau dia di langit, maka alien lebih dulu mengetahui daripada kita manusia ini. Begitu Bang Juma. Oke, baik. Jadi ketika kita berbicara bahwasanya Yesus ini kemudian ingin dibunuh karena Yesus mengatakan dirinya dirinya adalah Tuhan itu sendiri di Yohanes 10 nomor 30. Yang harus dipahami kemudian di sini adalah upaya-upaya orang-orang Yahudi melakukan kesaksian-kesaksian palsu karena kedengkian mereka kepada Yesus, sehingga membuat alasan-alasan demi untuk penyaliban. Jadi kalau Yesus mengatakan dirinya sebagai Theos atau sebagai Elohim, lalu kemudian mengatakan bahwa itu adalah penghujatan, Yesus membantah.
Bukankah di dalam kitab Tauratmu siapapun diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan. Maka dia disebut Elohim. Lalu mengapa engkau ingin menganiaya aku? Sedangkan apa yang tertulis di Taurat tidak bisa dibatalkan. Jadi itu hanya alasan orang-orang Yahudi saja. Karena dikatakan di dalam Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala mahkamah agama, orang Yahudi, orang Farisi, ya, mencari kesaksian-kesaksian palsu untuk menyalibkan Yesus. Jadi bukan karena Yesus mengatakan ada Tuhan di dalam diriku. Kenapa? Karena dari perjanjian lama, kitab-kitab terdahulu yang mereka anut, mereka justru disebut sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim. Bahkan Ayub menuliskan di dalam Data 27 nomor 3 apa yang dikatakan? Roh Tuhan masih ada dalam lubang hidungku. Coba. Kalau konsep Tuhan itu adalah roh, ruh Elohim itu adalah Elohim itu sendiri, maka Ayub lebih dulu dihantam oleh orang-orang yang ada pada zamannya. Selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim masih dalam lubang hidungku, maka pasti jangankan Yesus, Ayub lebih duluan. Kalau Yesus kan hanya mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Lah ini Ayub sudah mengatakan Bapa ada di dalam lubang hidungku. Tapi kenapa mereka tidak membantai Ayub? Karena tidak ada yang kemudian menaruh simpati kepada Ayub sehingga pekerjaan orang-orang Yahudi terganggu. Coba kita lihat kemudian apa yang tertulis di dalam Yohanes 11. Ini sudah sering saya sampaikan. Di Yohanes 11 ini, akibat daripada Yesus ini banyak mempengaruhi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kemudian menyebabkan imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, dan juga orang Farisi merasa cemas. Di dalam Yohanes 11, 45 sampai 53, banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus, dan mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ada di antara mereka yang pergi kemudian ke orang Farisi melaporkan tentang apa yang dilihat terhadap Yesus ini. Lalu orang Farisi, mahkamah agama, berkumpullah mereka. Apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita ini. Akhirnya mereka bersepakat, kalau begitu daripada bangsa kita ini dirampas, daripada tempat suci kita ini diambil oleh Roma, lebih baik kita kemudian bunuh Yesus demi untuk kemaslahatan bangsa Yahudi, bangsa Israel, dan tempat sucinya. Nah, dikatakan maka mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena mereka sepakat membunuh Yesus, maka mereka kemudian melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Seperti di dalam Matius 26 yang saya katakan tadi. Matius 26 nomor 59. Di situ para imam mahkamah agama kemudian melakukan persekongkolan untuk melakukan pembunuhan. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Jadi yang tadi saudara sebutkan itu cuma alasan-alasan, kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan mereka. Ini loh penyebabnya Yesus harus dibunuh. Ini loh, oh dia mengaku sebagai Tuhan. Yang satu dia mengaku sebagai anak Tuhan. Yang lain dia mengaku ini dan seterusnya. Itu adalah kesaksian-kesaksian palsu untuk supaya Yesus bisa dijerat mati, agar Yesus dimatikan sehingga orang Roma tidak merampas tempat suci dan orang Roma tidak merampas bangsa mereka. Jadi Yesus dibunuh itu bukan karena dosa waris, bukan karena dia menghujat Allah, bukan karena apa-apa, bukan. Tapi karena kekhawatiran orang-orang Yahudi tentang fulus, tentang duit, tentang ekonomi. Bukan karena dosa atau apapun itu. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan mengatakan dirinya ada di dalam Bapa ada di dalam dirinya sehingga Tuhan itu ada tidak di langit, maka mau kemana ucapan-ucapan Yesus yang saya ucapkan tadi? Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit. Mau dibawa kemana ini dalil ini? Apakah harus dihapus ini semua?
Matius 18:19, Matius 7:21, Matius 18:10, Yohanes 6:32, Matius 16:17, Matius 19:13, Matius 12:50, Matius 10:32, Matius 5 nomor 4, Matius nomor 9. Bapakku yang ada di langit. Langit dan bumi tentu berbeda. Silakan. Ya, Tentang Ayub tadi ya, roh Tuhan ada di lubang hidung katanya itu tidak terlalu tidak itu bisa dimaknai sebagai nafas lah, sebagai nafas. Tapi kalau di dalam aku itu sudah keseluruhan. Nah, jadi yang membuat rumit pemahaman ini adalah Yeremia 31:33. Yeremia 31 nomor 33 begini. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Ini hal batin ini. Selanjutnya tentang batin ya. Yeskiel 11 nomor 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Yeskiel 36 nomor 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Batin lagi. Yeskiel 36:27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Nah, udah jelas ini batin. Batin itu kan di dalam diri kita. Ini udah jelas. Artinya kenapa sesudah waktu itu akan diadakan perubahan? Artinya sebelumnya bukan masalah batin yang dibahas, tetapi lahir, sosok, wujud. Nah, kalau bicara tentang wujud, Tuhan itu wujud, maka tepat. Tuhan itu di langit. Dia bertahta di ketinggian. Itu pendapat perjanjian lama atau pendapat orang Yahudi pada umumnya ya. Tuhan itu di langit. Tetapi nantinya bukan di situ. Kata Tuhan itu langsung mengatakan bahwa ya di dalam batin nanti, di dalam batin. Kebatinan. Itu makanya ya orang Yahudi, saya kurang tahu Talmud apa itu. Yesus ini dihukum mati karena mengajarkan semacam ilmu sihir. Ilmu sihir ya, kalau ilmu sihir dalam bahasa sehari-hari Indonesia kebatinan. Nah, itu mereka anggap sesat. Nah, yang seperti ini harus diberantas. Makanya Yesus dihukum. Bersalah. Tidak boleh seperti itu. Jadi bukan alasan yang dibuat mengada-ada, bukan. Artinya orang, ya umumnya semua orang lebih suka berpendapat bahwa Tuhan itu di luar dirinya. Apa sih salahnya kalau Tuhan itu di dalam dirinya? Saya rasa ya Tuhan lebih senang. Tuhan ya, Bang, kerasukan Tuhan ya. Lanjut. Ya taruhlah kerasukan Tuhan, kayak kalau kerasukan Tuhan kan sudah pasti kebaikan yang muncul. Sudah pasti damai sejahtera. Kalau kerasukan Tuhan ya kerasukan damai sejahtera. Apa salahnya sih? Masalahnya adalah semua manusia, umumnya manusia itu lebih suka ya, Tuhan itu di luar dirinya. Tidak suka di dalam dirinya. Itu masalahnya. Saya rasa itu, sesingkatnya itu ya untuk menilai ya. Kenapa kita berpendapat Tuhan itu harus di langit? Kenapa tidak lebih bagus di dalam diri kita? Saya rasa lebih bagus dalam diri kita dong. Nah, kalau Tuhan itu di langit, lalu di dalam diri kita siapa? Ya iblis, bisa jadi iblis di diri kita. Karena kita tidak suka Tuhan itu berada di dalam diri kita, berarti ya keinginan iblis yang kita ikuti, kan begitu jadinya.
Itu ketakwaan, Pak, kedekatan kita kepada Allah, ketakwaan kita, Ya, iman. apapun namanya, ya itu. Bukan Allah yang di dalam kita, Pak. Bapak ini gimana? Lanjut. Bapa lah, ini kan istilah Kristen kan Bapa. Nanti kalau kita sebut Allah itu kan apa? Jadi tumpang tindih pengertian kita. Tapi Bapak dan Yesus dua hakikat, Pak. Gak ngerti saya itu tentang hakikat ini. Itu yang Sabar, menurut saya sabar perlu yang dari- lain. Biarkan nanti Bantu Mayan menyangga. dari Paul Zhang belum muncul juga dia. Oke, saya tanggapi ya Bang. Kalau gini. Tuhan pencipta langit dan bumi itu memang meliputi semua unsur. Meliputi semua unsur ciptaan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Tuhan lebih dekat kepada makhlukku dan kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Bahkan Tuhan itu lebih dekat ke kita daripada urat leher kita sendiri ke kita. Kenapa? Karena kita ini adalah kepunyaannya. Ada kalbu, ada insting yang kemudian Tuhan simpan pada diri kita, yang mana insting itu adalah insting bertuhan. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau saudara saya mengatakan pada diri manusia itu Tuhan itu harus di dalam diri kita, ya memang itu betul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tuhan memerintahkan kemudian kita itu untuk dekat kepada Dia. Karena Tuhan mengabulkan doa setiap orang yang meminta kepada Dia. Dikarenakan karena Tuhan itu dekat, Tuhan itu melihat, Tuhan itu mendengar. Makanya Dia dekat. Jadi kalau dikatakan kemudian bahwa Tuhan itu ada di langit, ini berbicara mengenai hakikatnya, berbicara mengenai pribadinya. Esensial daripada Tuhan itu sendiri di langit, bukan di alam semesta. Dalam arti kata bukan di alam ciptaan. Makanya Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang ada di langit, Bapa ada di langit. Karena memang Tuhan pencipta langit dan bumi itu berada di atas tahtanya, berada di atas singgasananya. Tidak kemudian berada di alam duniawi. Karena duniawi ini adalah alam ciptaan. Tuhan tidak akan pernah kemudian berada di alam ciptaan. Kecuali kekuasaannya, pengetahuannya, kemuliaannya, keagungannya yang meliputi aspek semua ciptaan. Kalau berbicara mengenai dirinya, maka Allah pencipta langit dan bumi itu bertahta di atas singgasana, bertahta di atas arsy, bertahta di atas kerubim. Ini yang perlu dipahami. Bahwasanya ketika kemudian Yesus dianggap Tuhan karena pada dirinya ada Tuhan, itu keliru. Umat Islam jelas Tuhan ada pada diri mereka. Bahkan Tuhan pencipta langit dan bumi lebih dekat daripada urat leher mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apakah kemudian umat Islam itu Tuhan? Karena Tuhan kemudian lebih dekat daripada urat leher mereka? Tidak. Apakah Yesus itu Tuhan? Karena ada Tuhan di dalam diri mereka? Tidak sama sekali. Bahkan Tuhan berada di bait sucinya. Apakah bait suci adalah Tuhan? Tidak. Bahkan Tuhan ada di dalam dua loh batu. Apakah kemudian dua loh batu itu adalah Tuhan? Tidak. Bahkan Tuhan datang memenuhi Yohanes. Apakah kemudian Yohanes itu adalah Tuhan? Tidak. Datang memenuhi Musa. Apakah Musa itu Tuhan? Tidak. Jadi yang dikatakan Tuhan berada pada diri manusia, artinya manusia itu suci dan hanya melakukan satu pekerjaan jiwa dan raganya hanya berdasarkan ilallah, kepada Tuhan, kepada Allah, tak ada yang lain. Itu baru dikatakan Tuhan ada di dalam dirinya. Sama seperti ketika saya rindu kepada ayah, rindu kepada ibu. Saya mengingat ayah, mengingat ibu, mengingat pesannya, melaksanakan amanah-amanahnya. Itu sama halnya ayah ibu saya itu ada pada diri saya. Bukan berarti ayah saya ada di dalam saya, tidak. Nah inilah mungkin kekeliruannya ketika Yesus ini dianggap manusia yang kesurupan Tuhan. Sehingga Yesus pun disembah. Padahal Yesus sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan untuk aku kerjakan. Terakhir saya ingin menunjukkan kisah para rasul 4. Ya, di situ ada hal yang menarik sekali yang mungkin bisa jadikan pelajaran bagi teman-teman muslim juga. Dikatakan begini. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan kepada segala sesuatu yang dikatakan imam-imam dan kepala tua-tua kepada mereka. Apa yang dikatakan?
Ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapak kami, artinya leluhur kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Tuhan di sini dan yang diurapinya di sini adalah Daud. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bahwa bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus. Bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, hamba-Mu yang suci, yang Engkau urapi. Sama seperti Daud, hamba-Mu yang suci, yang Engkau urapi. Daud dan Yesus sama-sama hamba yang suci, sama-sama hamba yang diurapi. Untuk apa hamba-Mu yang diurapi yang suci ini, yaitu Yesus? Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang suci. Jadi jangan kita lari ke dalam data yang sifatnya kita berpikir sendiri bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita. Itu tarekat yang keliru besar. Yang ada dalam diri kita itu semuanya adalah makhluk. Tetapi sebagai makhluk kita bisa berinteraksi, berkomunikasi langsung dengan Tuhan kita melalui batin hati. Dan batin ini bisa dianggap sebagai batin kita benar ketika akal, pikiran kita menyatu berdasarkan pewahyuan yang dibawa oleh para nabi. Bukan angan-angan di luar konsep pewahyuan. Demikian. Jadi Bang tetap saja kembali ya. Jadi kalau kita menganggap Tuhan itu sosok berada dalam diri kita, itu ya itu tidak mungkin. Masa sosok berada di dalam diri? Bapak itu kan kehendak. Jadilah kehendak-Mu, katanya. Kata Yesus, jadilah kehendak-Mu. Kehendak. Ya kehendak itu ya di dalam diri kita juga. Kehendak itu Elohim memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah aku. Artinya, aku adalah aku akan menjadi apa? Itu kan kehendak. Nah kehendak ini kan gak mungkin di langit. Nah kehendak itulah yang kita datangkan. Kita datangkan di dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau tadi Bang Juma mengatakan, ya di Islam pun ya Tuhan lebih dekat di dalam diri manusia, lebih dekat dari urat nadi. Coba beranikan lagi. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Itu kehendak loh. Bapa itu kehendak. Kehendak yang seperti apa? Ya kehendak Elohim itu. Itu yang di dalam diri kita, bukan sosoknya. Jadi kenapa? Ya memang ini sulit dimengerti ya. Karena Yesus sudah berkata, Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ini kebetulan ada Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Artinya hal yang tadi kita bicarakan itu tidak dimengerti oleh pengajar-pengajar Yahudi. Tidak dimengerti. Tersembunyi. Yang dimengerti adalah seperti yang Bang Juma jelaskan tadi. Itu pendapat umum yang dimengerti semua orang. Terus apa yang tidak dimengerti? Ada hal tersembunyi yang harus kita gali. Itu apa? Itu Bapa. Ya jangan dianggap sebagai sosok. Ya, Bapa itu kehendak. Nah, kehendak itu harus ada di dalam diri kita. Kalau bukan di dalam diri kita, maka kehendak. Kalau bukan kehendak Bapa, maka ya kehendak sebaliknya, kehendak iblislah yang ada di diri kita. Itu yang akan terjadi. Ya coba beranikan. Siapapun ya, coba beranikan. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Dengan tidak berpikir bahwa Bapa itu sebagai sosok. Tapi kehendak. Kehendak supaya yang ada baik adanya.
supaya yang ada akan baik adanya, supaya damai sejahtera. Itu saja, simpel kok. Itu saya kira. Itu hal tersembunyinya yang harus dikaji. Ya, jadi kalau kita terus menganggap Tuhan itu sebagai sosok, ya seperti itu. Ya, Tuhan di langit. Nah, kehendaknya. Ya, tentang pencipta. Ya, saya lebih cenderung ya memaknai pencipta ini sebagai kreator yang berkreasi. Ya, kalau yang berkreasi di langit, berkreasi di langit ya. Ya biasa aja ya alam semesta ini ya kreasi. Nah, sekarang kan kita manusia, apa kreasinya? Ya kreasinya kan harus di dalam diri kita. Dalam diri kita masing-masing. Nah, itu yang harus kita benahi. Maka Bapak itu, kehendak itu harus kita datangkan, ya harus kita manifestasikan di dalam diri kita masing-masing. Itu kehendak Bapak, itu kreasinya di diri kita. Bukan mencipta dari tanah, menjadi ditiupkan napas roh, jadi makhluk hidup. Bukan seperti itu saya rasa ya, arti ciptaan. Artinya apa yang ada ini, yang sudah ada ini, dikreasikan. Nah, kebetulan kita manusia. Ya manusia, ya kalau dikreasikan di mana Bapak itu berkreasi? Tentu saja di dalam diri kita. Kalau bukan di dalam kita yang berkreasi, kalau bukan Bapa yang berkreasi dalam diri kita, maka ya pasti pasti iblis yang berkreasi. Atau ego kita sendiri. Nah, itu makanya ajakan Yesus satu-satunya yang mustahil ya. Ajakan Yesus yang satu-satunya mustahil dilakoni iblis adalah setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Ini satu-satunya yang tidak bisa dilakoni iblis. Kalau menyembah, iblis jago menyembah. Lebih tahu, iblis pandai. Soal tipu muslihat, iblis pandai. Membuat yang indah pun dia pandai. Ya, tentang gambaran Lucifer, itu kan malaikat yang paling indah. Tetapi kehendaknya seperti apa? Kehendaknya itu 5 kehendak Lucifer itu ingin meninggi, mengatasi semuanya. Itu kan dari kehendak di dirinya. Maka itu harus diganti, harus dikreasikan. Dikreasikan di diri semua manusia agar kehendak ego itu tadi ya pergi. Terusir dari dalam diri kita. Itu esensinya. Itu sesimpel itu kok. Ya begitu. Oke, baik. Jadi ada hal yang kemudian ingin saya sampaikan di sini. Bahwasanya orang yang menyembah pohon pun akan sama ucapannya dengan Bapa ketika mereka mengenal Tuhan mereka itu pada hakikat pohon tersebut. Jadi ada hal itu bagus, yang Anda sampaikan itu bagus. Tetapi ada hal yang perlu kita pahami di sini berkaitan dengan ajaran para nabi. Al-Quran cukup sederhana menguraikan kalau hal-hal data yang seperti Bapak sampaikan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya ini adalah kunci untuk mengenal pencipta. Kalau Anda mengatakan jangan sosok, Tuhan itu tidak bisa kemudian diupayakan bahwa dia itu adalah sosok seperti yang kita gambarkan. Tidak bisa. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak bisa kemudian diserupakan sosoknya itu seperti apa, nggak bisa. Maka orang-orang yang mengenal Tuhannya, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Orang tidak akan sampai kepada mengenal Tuhan kalau tidak ini akal. Nih. Bagaimana mungkin kemudian mengenal Tuhan bayi yang keluar dari rahim dianggap Tuhan? Tidak akan sampai ke sana. Itu hanya bullshit, omong kosong. Itu hanyalah angan-angan, itu hanya khurafat, itu hanya duga-menduga. Tuhan mengatakan, jika engkau ingin mengenalku, kenallah dirimu, kenal alam semesta ini. Lalu kok yang dituhankan manusia, walau kok salib yang dianggap sebagai jalan keselamatan. Inilah yang Tuhan katakan. Maka dalam Islam itu sederhana untuk bermakrifat itu. Sederhana untuk mendatangkan kebesaran Allah pada diri manusia. Ini yang perlu saudara pahami.
Jadi kalau di Islam Pak, ada yang disebut ma'rifat. Orang yang memiliki kemampuan untuk menyaksikan, mengetahui sifat, mengetahui daripada esensial dan perbuatan-perbuatan pencipta langit dan bumi. Ma'rifat ini atau mengenal Tuhan ini atau membesarkan Tuhan di dalam diri manusia ini hanya bisa diakui keberadaan Tuhan dari segala aspek jika manusia berpola kepada akal. Meninggalkan akal sedeng namanya Pak. Meninggalkan akal itu gila namanya. Dan tidak mungkin seorang mengenal Tuhannya jika mereka menisbahkan Tuhan itu kepada makhluk. Gak mungkin. Itu double kosong itu namanya. Kenapa saya? Ya. Itu sabar. Saya belum. Jadi saya katakan kepada saudara, orang-orang yang mengenal Tuhan itu alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang mengingat Allah pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk dalam keadaan berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ini orang-orang yang sudah sampai pada pengenalan Tuhan. Makanya ada yang disebut orang bijak, ada yang disebut para wali, ada yang disebut nabi, ada yang disebut rasul. Karena mereka itu kemudian mengenal Tuhannya dengan cara yang benar, dengan cara akal. Bukan doktrin, bukan dogma pembodohan. Jadi saudara saya katakan kepada saudara, ketika kita berbicara mengenai mengenal Tuhan, yang pertama, kita harus tahu sumber dulu. Jangan sampai yang kita kenal itu Tuhan yang terbuat dari pohon. Karena Tuhan itu sembahan orang itu banyak. Kalau kita salah dalam tataran awal, maka semuanya akan salah. Sedangkan orang-orang yang mengenal Tuhan itu harus bertumpu kepada pewahyuan, kitab suci, harus bertumpu kepada akal sehat, bertumpu kepada pernyataan-pernyataan para nabi-nabi terdahulu, bukan kepada orang-orang yang tidak jelas. Nah, sedangkan mengenal Tuhan itu memiliki etika, memiliki norma, memiliki kemudian kaidah, aturan, memiliki rukun yang harus dipenuhi. Kapan rukun itu tidak dipenuhi, maka yang dikenal bukan Tuhan, tetapi hantu. Semua orang bisa melakukan narasi yang Anda katakan itu, semua orang bisa lakukan. Mengenal Tuhan saya begini, menyalip, pikul salib, apa-apaan kok lari ke pikul salib. Orang berbicara mengenai pencipta langit dan bumi kok larinya ke salib, Bang. Gak ada nyambung-nyambungnya. Jadi Tuhan itu bukan makhluk, sehingga Tuhan itu harus pada tataran apa? Khalik, bukan pada tataran makhluk. Sedangkan ya di Kristen Tuhannya ya satu, yang mereka sebut Bapa itu adalah roh. Roh itu adalah ciptaan. Kemudian yang disebut Yesus juga adalah makhluk. Yesus itu manusia. Disebut lagi apa? Semua tiga pribadi Tuhannya orang Kristen makhluk semua. Sedangkan itu bukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Yeremia 10 nomor 6 tidak serupa dengan makhluk. Sedangkan Tuhannya Kristen semuanya, Bapa adalah makhluk, Yesus adalah makhluk, Roh Kudus juga makhluk. Jadi Kristen tidak akan pernah sampai kepada ma'rifat mengenal Tuhan. Kristen hanya mentok di mengenal manusia, Yesus, burung merpati dan roh. Demikian. Ya sebagian. Jadi tentang akal ya. Tentang akal itu kan tercetus dalam kata-kata. Nih, apa kata-kata yang keluar dari mulut kita ya? Yohanes 3 nomor 31. Siapa yang datang dari atas adalah dari atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk padamu bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Berkata-kata dalam bahasa bumi ya. Saya ulang itu ya. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ya, saya tadi ya, pembicaraan saya lebih fokus kepada apa ya, kalau istilahnya di agama Islam, marifat. Nah, tapi Pak Juma selalu menarik-narik kepada sosok. Tuhan itu bukan manusia. Yesus itu bukan manusia sesembahan, menurut saya ya. Jadi jangan ditarik-tarik lagi ke belakang. Padahal saya tadi sudah mendasarkan ide saya, pendapat saya berdasarkan Alkitab bahwa nantinya segala sesuatu yang kita bicarakan itu adalah hal batin. Hal batinia. Itu dasar saya berakal.
Jadi kalau saya ditarik-tarik lagi kepada sosok manusia Yesus, itu sudah ada tidak cocok lagi, Bang Juma. Mungkin ke Kristen lain silakan ya, Bang Debater langsung turun ini. Jadi begitu. Ya. Oke. Jadi kalau saudara saya ini mengatakan semua nanti pijakannya ke batin. Itulah yang saya singgung tadi, Pak. Percuma kita membatin kalau akar sudah keliru. Percuma kemudian kita itu menganggap sesuatu itu absolut kalau ternyata dia absurd. Percuma. Contoh misalnya memikul salib. Siapa yang memerintahkan pikul salib? Siapa? Adakah Tuhan memerintahkan pikul salib? Tidak. Bukankah salib itu adalah karya setan? Salib itu adalah jalan kepada neraka. Tidak ada salib-saliban. Ulangan 21, 23 sudah sangat jelas. Barang siapa yang dihukum, yang disalib oleh karena kutukan Allah, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Dan itu disifati oleh Yesus. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 3 nomor 13, terkutuklah Yesus. Galatia 3 nomor 13, terkutuklah Yesus. Jadi penyaliban itu adalah karya setan menuju neraka. Itu, Pak. Jadi kalau Anda Gak ada loh yang mengatakan terkutuk Yesus, gak ada yang berani. Galatia 3 nomor 13, Pak. Coba gimana bunyinya coba. Silakan Anda baca. Silakan. Galatia 3 nomor 3. Iya, belum tahu, kasihan. Ya tahu saya. Ya, Jangan diartikan dan seperti itu. Oh, Galatia tidak berapa? bisa, nggak bisa, Pak. Galatia berapa tadi? Galatia 3 nomor 3, 13. Shalom. 13 ya. Iya. Salah. Tercari lawan. Kristus telah menebus kita dan zaman karena Yesus. Terkutuklah. Bukan itu maksudnya. Lalu Maksudnya apa? Lalu apa ini? Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi Kutuk. apa? Menjadi mulia. Menjadi kutuk. Iya. Gak ada yang berani mengutuk Yesus. Gak ada. Ini Paulus sudah mengutuk Yesus. Dasar pijakannya kemudian Ulangan 21 nomor 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk, dalam bahasa Yunani kalalah, terkutuk. Janganlah engkau najiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim menjadi milik pusaka. Sang debater ini. Ya, jadi kemudian tidak bisa, Pak. Yesus itu adalah manusia terkutuk. Makanya yang disalib ini manusia terkutuk menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Ya, kalau seperti itu pembicaraan kita terlalu bahasa bumi itu. Wah, itu dia. Ini untuk dia apa bahasa bumi dibahasakan ya? Ini kan Bibel ini kan atau kitab-kitab ini kan tujuannya kan hal batinia. Kenapa harus kita tarik-tarik kepada hal-hal bahasa bumi? Ya, lanjut. Itu di awal saja kita sudah salah. Kalau hanya bahasa bumi yang ingin ditampilkan di sini di Bibel ini untuk apa coba? Untuk apa? Ketuhanan ini kan masalah batinia. Ya memang ya menuliskannya sulit ya. Itu Paulusmu Pak yang ngomong, Paulusmu. Iyalah. Jadi orang berpendapat tentang ketuhanan ini ya. Ini kan hal kebatinan. Ini sangat sulit ya, ditulis dengan bahasa bumi. Lalu kita menyeret-nyeretnya dengan pengertian bahasa bumi untuk apa? Ya, seharusnya kita cari dong. Kita gali apa makna terdalamnya. Kan itu. Mungkin Bapak ini yang dia cari nama Yesus yang tertulis di situ. Ada juga itu, Pak. Kalau Anda mencari nama Yesus yang terkutuk di 1 Korintus 12 nomor 3, itu langsung kepada Yesus yang dikutuk. Iya, dalam Talmud ya Yesus itu adalah pengajar sihir katanya. Jadi untuk apa coba? Ini bukan Talmud, ini 1 Korintus 12 nomor 3. Lanjut. Itulah persamaannya. Ngapain kita tarik-tarik kepada bahasa-bahasa bumi? Oh, bukan gitu, Pak. Kan gini dalilnya. Kaidah aturannya adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu,
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya kan ada perintah untuk bersandar kepada firman Tuhannya, bukan bersandar kepada asumsi. Maka ketika saudara percaya surat Paulus itu firman Tuhan, mau tidak mau Anda harus bersandar kepada itu. Ini coba ya yang dikatakan oleh sahabat saya, 1 Korintus 12 nomor 3. Terkutuklah Yesus. Tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, ini firman Tuhan atau siapa ini yang berkata seperti itu? Kan Tuhan sudah ini mengaku. sudah pernah kami bahas. Nah, ini bukan seperti itu. Silakan, Lele, sang debater, silakan, lanjut. Nah, ini kan sudah Oke, jelas. terima kasih. Apakah Zuma bisa berdiskusi dengan saya? Mungkin Anda yang tidak akan pernah 1 lawan bisa. 1? Anda yang tidak pernah Kenapa? bisa. Anda tidak akan pernah Oh, bisa. saya bisa. Kita main timer aja biar ada edukasi untuk orang banyak. Ya, ini dari tadi sudah teredukasi orang-orang di bawah. Siap, siap. bahwa Siapa Yesus adminnya? itu- Bisa kami berdua kasih Bahwa timer. Yesus itu adalah manusia yang terkutuk yang kalian sembah. Kan gitu. Anda bantahlah itu. Terkutuk Bantahlah. mana Yesus atau Muhammad? Kenapa larinya ke sana? Mana tulisannya Rasulullah Muhammad SAW terkutuk? Mana? Ya, kita kan biar bisa berimbang lah, bisa dua arah. Mana dalilnya kami menyembah orang terkutuk? Mana dalilnya Rasulullah terkutuk? Mana? Jangan Oke. hanya menuduh. Itulah Sekarang kalian bisa nggak Kristen. saya menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Muhammad? Oh, tidak bisa. Berarti Anda menyalahi. Ya sudah, berarti Tuhanmu itu tidak akan ada yang menyembah tanpa nama Muhammad. Begitu juga Tuhanmu orang- tergantung kepada Muhammad. Yesus mengatakan, jika Bapak Abraham adalah bapakmu, maka kau akan menerima aku. Percuma kau menyembah Tuhannya Abraham kalau kau tidak mengakui aku sebagai utusannya. Mana Itu. Muhammad lebih tinggi daripada Allah SWT. Allah SWT bersalawat kepada Muhammad. Muhammad tidak ada bersalawat kepada Allah SWT. Kita di Mana sini buktinya? berdiskusi Yohanes pakai data. 8:42. Hei. Pakai data 2 kalimat syahadat kan ada. Yohanes 8:42. 2 kalimat syahadatmu itu menjarakan Allahmu. Tanpa Muhammad Allahmu adalah hanya sosok yang tidak jelas. 8:42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi orang-orang Yahudi tidak akan pernah sampai kepada bapaknya Abraham kalau tidak melalui Yesus. Bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kalau kamu menangis, menangis aja. Ulangan 21 nomor 23, firman Tuhan begini. Maka janganlah mayatnya Yesus dibiarkan semalam-malaman pada tiang salib itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan Yesus pada hari itu juga. Sebab Yesus yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau najiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu Matikan miku lu. pusakamu. Gimana sih? Jadi yang kalian Tanpa sembah, Muhammad tidak ada yang menyembah Allah SWT. kalian sembah itu bernama Yesus itu adalah manusia yang dikutuk oleh Allah. Karena dia adalah pengganti Nabi Isa alaihissalam. Rut. Orang-orang Yahudi masa Nabi Musa alaihissalam tidak akan sampai kepada Tuhannya Adam alaihissalam tanpa melalui Musa. Orang-orang yang hidup sama Nabi Isa atau Yesus tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Orang-orang zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak akan sampai kepada Allah tanpa melalui Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kamu Rut sampai kepada Tuhan melalui Paulus. Jadi kau tidak sampai kepada pencipta dan bumi. Kau hanya sampai di lubang hidung. Lubang hidungnya Paulus kau. Jadi sudah saya katakan kepada saudara, Rudi itu belum pantas kemudian duduk di depan saya. Ilmu nihil, hanya asumsi belaka, tidak berdasarkan dengan kaidah kajian. Hanya asumsi, dan asumsi. Kenapa? Karena dia ingin menipu Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makanya dalam keadaannya sekarang itu dia tertipu oleh dirinya sendiri. Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dia mengatakan Nabi Muhammad itu terkutuk. Dicari datanya loncat kemana-mana dia. Nggak ada itu, nggak ada. Itu yang pertama ya. Panas, Kemudian- mereka dibilang Yesus terkutuk, panas. Tes. Double suara saya. Jelas Pak De. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, lanjut mungkin guru udah apa barusan menyampaikan. Mengenai apa tadi sholawat gitu. Allah bersolawat kepada Nabi, dibilang Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Allah. Nah kalau begitu, Tuhanmu itu diucapin selamat. Berarti yang ngucapin selamat lebih tinggi daripada yang ngucapin gitu. Bergema, Seperti contoh di dalam Wahyu 7 Pak D, ayat 10 itu. Mereka bergema. bersuara dengan nyaring. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Pak D Tuhan Anda kok bergema. masih diucapin doa sih? Emang Tuhanmu kalau nggak didoakan nggak selamat gitu? Bergema Pak D, suaranya bergema. Iya, ini kenapa nih? Bentar. Kenapa di-kick Ya. Rudy? Rudy tidak mau diam, jadi di-kick. Nggak kooperatif. Pak Laban, sudah dipahami Galatia 3:13-nya? Debatnya kayak anak-anak. Sedih Pak Laban ya, Tuhannya terkutuk, sedih. Suara saya kok mental-mental ya? Bentar. Itulah Pak, kalau Pak Laban mengimani kata-kata Paulus ya harus terima Galatia 3:13 yang disampaikan guru kami Pak. Itu resikonya kalau punya rasul seperti itu. Pak Laban. Kok diam Pak Laban? Ditanggapi Pak Laban. Pak Laban, saya tanya sekali lagi, kalau nggak buka mic, saya turunkan diri saya. Dia makan, bentar. Makan. Oh. Ya. Turun saya. Silakan makan Pak. Hati-hati keselek ya Pak ya. Wah, luar biasa jabaran Bansuma ini. Jabaran Gurunda ini, Pak Labang ini langsung lapar dia. Udah lapar. Memang berat sih. Karena kalau dia berpatokan dengan si Paulus ya, mengimani Paulus ya, dia menuhankan Tuhan terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus itu menjadi terkutuk untuk membebaskan kalian dari kewajiban melaksanakan hukum-hukum Taurat. Yesus jadi tumbal, itu pengajaran Paulus Pak Laban ya. Insya Allah. Siapa yang pernah mengambil keledainya orang? Yesus. Nah, Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27, terkutuklah orang yang mengambil hak orang lain. Hah? Berarti wajar kan dia mati terkutuk? Ya, wajar. Tapi ini Gurunda Deng, Paulus ini betul-betul mau apa ya? Mau mengangkat dirinya dan menjatuhkan sampai-sampai mengutuk Yesus. Ya itu dia. Tentang kerasulanku. Buat mereka tidak apa-apa aku bukan rasul baginya. Tapi buat kamu, ini orang Kristen, kau harus mengakui dia sebagai rasul. Itulah si Paulus Mota. Abu ya Ustadz.
Mana ini? Naik Ustaz Irsad Tata, naik. Irsad naik. Tolong jelasin Allah bersalawat ke Nabi Muhammad. Naiklah kau. Ini kau oten ya. Kalau Islam itu pasti paham itu. Kecuali kau oten. Yudas menerima suap. Saya tertarik dengan 1 Korintus 12 yang dibawa Bang Dalbo tadi. Nanti kita korelasikan dengan Galatia 3 ayat 13 ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata oleh Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus. Berarti roh yang ada pada Paulus ini roh apa? Kau mengatakan Yesus itu terkutuk di tiang salib. senjata makan nyonya. Iya kan? Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi kalau orang itu di dalam dirinya ada Roh Allah, itu nggak mungkin mengatakan Yesus itu terkutuk. Tetapi Paulus mengatakan di dalam kitab Galatia 3:13, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Berarti roh apa yang masuk ke dalam Paulus ini? Roh setan. Berkah Bang Ian, Ustadz Abu ya. Wih, Ustadz Abu ya. Oke, silakan. Kawan-kawan Kristen yang lain yang mau naik, silakan. Tadi materi Ada Bang 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Takhta. Masya Allah. Assalamualaikum semuanya, Gurunda, Ustaz Sugi dan lainnya. Waalaikumsalam. Tadi saya tidak menyapa dulu karena Gurunda dan yang lain lagi bicara, jadi saya minta maaf ya. Langsung tak mute tadi. Apa pula Gurunda? Lanjut Gurunda. Allah. Tidak rindu kah? Rindu banget lah, sampai hadir dalam mimpi malah. Masya Allah. Kupikir Datanglah ke Makassar. Datang nanti Ustaz Tata, jumpain Gurunda tanggal 1 di Malang. Insya Allah, ya. Ustaz. Malang. Kalau jadi tanggal 1 beliau ke Malang. Jumpain Ustaz. Iya, mudah-mudahan jadi. Enak Makassar, Bang. Kan saya dekat dari Makassar. sama di Kapang, sibuk terus. Oke, teman-teman, silakan dilanjut. Silakan kita kembali kepada tema yang tadi, bahwa siapa yang mengajarkan penulis Yohanes menuliskan firman menjadi daging? Ini masih tanya-tanya besar. Sejauh kita belajar, tidak pernah itu firman jadi daging. Kok tiba-tiba ada muncul di situ, firman itu telah menjadi daging. Maksudnya apa ini yang menjadi daging? Dan dari mana Pak si Yohanes mendapat informasi itu, Guru? Nah itu dia. Dari mana? Itu dia. Makanya saya mau cari, ada ndak orang Kristen yang bisa menjelaskan itu? Dari mana dia lihat itu firman bersama-sama dengan Allah? Dapat informasi dia dari mana ini? Ini yang menyesatkan mereka. Yang menyesatkan kalian, Bang Laban, yang menyesatkan kalian ini perkataan si Yohanes ini satu-satu. Dari satu-satu inilah yang sulit mereka. Tadi kita diskusi, pokoknya saya pegang itu firman adalah Allah, itu katanya. Aduh, firman adalah Allah. Kalau dibilang Allah itu dilahirkan, Allah menetek, bukan. Gimana kau tolak kalau dibilang Allah? Silakan Pak Laban, sudah makan ya? Lanjut Pak. Ya, bagus Pak Laban ini. Bagus Pak Laban ini. Ada Pak Dalbo. Jadi lapar saya. Minimal apa yang disampaikan guru kami, Gurunda, bisa nyangkut sedikit di otaknya Bapak ya, itu sudah bersyukur Pak. Udah ada 2000 tahun yang lalu seperti itu pendapat. Nah, itu nggak ada nilainya.
Itu untuk kalian bolehlah kalian pakai, untuk saya nggak boleh, nggak berlaku tuh. Karena silakan begini tadi. Pak Laban, Silakan karena selama jawab dari- 2000 tahun Anda juga tidak pernah berubah, tidak mau menggunakan akal. Maka selama itu kita luruskan. Oke, itu tadi Pak Laban, pernyataan Gurunda, boleh dikata pertanyaan, dari mana si Yohanes ini tahu kalau firman itu bersama-sama dengan Allah, dapat informasi dari mana? Silakan Pak. Itu dilanjutkan diskusinya. Itu filosofi dia, itu filosofi. Filosofi kan karena memang ya dianjurkan loh untuk berfilosofi. Kami ini orang Kristen dianjurkan berfilosofi. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Hikmat ini sofi. Lukas 21:15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Ini sofi, filosofi ini. Kami dianjurkan seperti itu. Jadi bukan akal-akalan, bukan. Filosofi. Jadi kalau tidak paham filosofi, ya artinya kan filosofi ini kan untuk kalangan tertentu ini. Kalau semalam Pak Paul Jang katakan nanti filosofi untuk tukang becak nggak masuk lah. Logika tukang becak karena nggak masuk. Gitu. Jadi Yohanes 1 itu filosofi dari Yohanes. Ya mungkin filosofi Yunani entah apalah itu. Iya, filosofi Yunani itu kan. Iya, artinya bukan firman Tuhan, hasil pemikiran dari Yohanes, mengutip dari filosofi Yunani gitu. Ya, tapi kalau dia firman itu siapa firman? Firman ya dari perkataan dari manusia bisa juga firman. Nah, gimana? Katanya jangan pakai bahasa bumi, Pak Laban, gimana sih? Bahasa buminya ini. Bagongkan Ya, Pak Laban. Ketika gini, Pak Laban, ketika filsuf yang dimasukkan oleh Yohanes dengan pernyataan malaikat sebagai pembawa firman Tuhan, maka yang lebih benar yang mana menurut Pak Laban? Bahasa malaikat bukan bahasa bumi pastinya kan? Ya enggak? Ya enggak? Ya tidak bisa diapakan. Malaikat juga bermacam-macam loh. Ada manusia. Loh? Ada malaikat bumi juga? Ada manusia bisa juga malaikat. Semuanya gini, Pak. Dari mana Yohanes mendapat inspirasi firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah itu katanya dari sub Yunani. Berarti yang diimani ini sumbernya itu. ajaran pagan. Ajaran pagan. Makanya kita bandingkan dengan pernyataan malaikat yang datang kepada Maria bahwa engkau akan yang kalimat itu seorang darah akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak memberi nama dia Yesus. Kan tertulis begitu, Pak Laban. Ya. Nah, kira-kira akurat mana, bahasa bumi atau bahasa langit? Bahasa langitnya, ya kalau bahasa langit, ya bahwa Yesus itu bukan anak Maria. Lah, bahasa langit. Mana sih Pak Laban? Ngerti? Bukan, ya. Karena Yesus berkata, pernah tuh, siapa ibuku katanya. Ketika murid-murid berkata itu, ibumu datang, saudara. Siapa ibuku? Nah itu bahasa langit. Ya itu kembali itu. Ya ini tentang yang dilahirkan. Jangan kemana-mana dulu antara kata Yohanes dengan yang tertulis di dalam Lukas 1:31. Yang berkata ini siapa? Yang berkata demikian sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah itu prolog. Itu yang berbicara itu sama juga. Gini, itu prolog juga. Jadi berbeda dengan prolog Yohanes. Prolog Yohanes lebih condong kepada filosofi, bahasa filosofi ya, bahasa tinggi ya.
Tapi kalau itu Matius sama Lukas itu prolognya bahasa bumi. Ya, Yesus itu anak Maria. Ya saya tanya Bahasa tadi, ini kan yang berbicara malaikat, benar atau bukan? Iya, itu prolognya. Nih, saya Prolog yang sampaikan katakan adalah ya. malaikat. Kata Ya. mala- Tapi bahasanya, Nih, dengerin. levelnya adalah untuk bahasa bumi. Sebentar dulu. Gini, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah ini kan kabar dari langit nih, yang sampai kepada Maria melalui seorang malaikat. Betul? Jadi begini ya, mungkin kalian nggak tahu. Sepakati dulu. Ini prolog seperti ini ada di kitab Zoroaster loh. Jangan dibawa kemana-mana, yang tertulis di kitab Anda dulu Pak, santai saja. Makanya Anda kita yang beragama ini ada berfilosofi sebenarnya. Kalau mau ya. Pak, kita sudah pakai bahasa bumi, jangan pakai bahasa kuburan lebih dalam lagi nanti. Nih, di sini sudah jelas bunyi ayatnya. Enggak, dengerin dulu Pak, dengerin dulu. Tadi kan jelas tuh, di Yohanes 1, nomor 1, prolog Yohanes berdasarkan filsuf. Kan gitu. Oke ya? Bukan berdasarkan wahyu dari Tuhan. Nah, sementara kabar kepada Maria yang disampaikan oleh seorang malaikat, tentu malaikat menyampaikan firman Tuhan. Secara akurasi Pak tentu lebih akurat dari kabar yang sampai kepada Maria. Karena itu berdasarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Gitu loh. Berarti ini bahasa bukan dari bumi. Kabar bukan dari bumi. Tapi dari langit. Sepaket Pak Laban? Iya, tapi levelnya untuk bahasa bumi. Levelnya untuk bahasa bumi. Ya sudah, keduanya levelnya untuk bahasa bumi. Sekarang di antara kedua ini, antara Yohanes dengan Lukas, mana yang sumbernya dari langit? Ya betul, Lukas kan, karena seorang malaikat tidak mungkin ngarang mengabarkan kepada Yesus, apalagi tercatat di kitab Anda. Maka selayaknya dan yang sebenarnya adalah inilah yang maksud kalau mau ditarik kepada benang merahnya, maksud firman itu menjadi manusia, artinya Tuhan menghendaki seorang perawan suci itu mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dengan firman-Nya, maka kehendak Tuhan itu terjadi, maka firman itu menjadi manusia. Begitu, bukan yang langsung firman-Nya berubah menjadi manusia, tetapi kehendak Tuhan itu terjadi sesuai dengan kehendaknya bahwa dia telah menjadi manusia. Itu bahasa langitnya. Iya, tapi intinya kan bahasa bumi. Memang terkesan dari langit, tapi nah itulah konsumsi ini untuk anda ini. Jadi nggak masuk juga barusan pembahasannya? Ya boleh, silakan. Silakan kalau kalian menarik-narik Yesus terhadap lahir dari Maria, silakan. Tapi saya tidak seperti itu. Ustadz, sedikit Ustadz. Itu kan ketika Maria, boleh Ustadz sedikit. Ketika Maria diutus, apa perkataan ketika Gabriel diutus, apa perkataan Gabriel? Saya ini utusan Allah kepadamu. Ya, ingat itu ya di Lukas. Saya ini utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, kau beri dia nama Yesus. Jadi ini bahasa langit yang dibawa malaikat Gabriel kepada Maria. Terus itu tidak kau imani? Bentar saya turun, dubbing suara saya, bentar saya turun. Banyak sekali alasannya. Nggak ada Pak, dubbing bagus kok.
Enggak, enggak karena enggak sorry, di HP saya karena tadi masuk panggilan telepon. Naik lagi ya Pak ya? Iya ya bentar-bentar ya. Ya Pak. Semoga dia naik lagi. Banyak sekali alasannya ya mereka, ya Allah. Jadi kawan-kawan Kristen silakan naik. Saya sediakan 2 komal untuk teman-teman Kristen. Silakan naik. Itu ada Abuya. Abuya, Ustadz Abuya naik. Jangan bikin gak enak hostnya Bunda, kan 2 komal buat Oktet. Ya kalau muslim semua begini jadinya, ujung-ujungnya pada mute. Nah, naik lagi Pak Laban. Alhamdulillah. Itu dia. Kita lanjut Pak Laban. Iya, jadi bahasan itu Yesus anak manusia, anak Maria lahir, netek. Nah, itu bahasa bumi loh. Bahasa bumi artinya bukan firman Tuhan, Pak ya? Ya kalau untuk pendidikan, level pendidikan untuk anak TK itu. Iya, Prolog bukan untuk firman anak TK. Tuhan berarti ya? Anak TK level rendah. Iya, maksudnya perkataan bumi itu bukan firman Tuhan berarti ya? Ya ada level-levelnya. Ya Ya, levelnya kan ya harus dari dasar dulu begitu. Iya, itu firman Tuhan atau bukan, Pak? Ya bisa firman Tuhan bisa. Ya. Terus kenapa dikatakan bahasa bumi? Ya firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Ya, dengan cara bahasa bumi sampaikan. Berarti firman itu untuk tataran agar dipahami manusia. Ya, tapi kan ada level selanjutnya, level filsafnya, level sofinya. Nah, itu dia makanya. Jadi dasarnya dulu harus dipahami bahwa Tuhan menyampaikan firman agar manusia paham bahwa Yesus itu manusia. Ya, iya. Nah, itu dia. Nah, baru masuk lagi ke sopinya apa? Begitu. Ya, apa filosofinya? Yang tadinya manusia berubah gitu, jadi Tuhan. Ya, kalau misalnya apa? Kalau Nathanael biasanya Yesus anak Maria. Filipus anak Maria. Tapi kalau Nathanael, Yesus anak Allah. Nah, ini berbeda ini. Ya, berbeda pemahaman ini. Anak Allah itu kan artinya hamba Allah, Pak. Iya, tapi coba, apa Anda setuju Yesus anak Allah? Sebut anak Allah. Allah. Jangan buat perhentian. Oh, tunggu sabar dulu. Tadi kan ada bahasa anak-anaknya tadi kan? Ada bahasa anak-anaknya kan? Nah, sekarang kita ke bahasa Tuhannya, bahasa langitnya. Bahwa ketika berbicara mengenai anak Allah, anak Tuhan, anak Theos, itu berarti berbicara mengenai hamba Tuhan. Orang yang intim kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak beranak. Nah, orang yang intim ini seperti apa? Orang yang intim, orang yang tunduk patuh berserah diri kepada perintah-perintah. Makanya Yesus dikatakan dalam Yohanes 4 nomor 34, Yesus sendiri berkata, makananku adalah melaksanakan perintah-perintah yang Bapa perintahkan kepadaku. Berarti dia taat. Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk kepada hukum Taurat. Artinya Yesus itu adalah anak yang berserah diri kepada perintah sang Bapa. Ya. Nah itu bahasa langitnya itu begitu. Jangan menjadi anak-anak terus. Menganggap Yesus itu Tuhan. Padahal dia jelas-jelas itu dikatakan adalah sebagai hamba. Sebagai anak. Anda setuju sebagai anak Allah? Anak Allah dalam arti kata hamba Allah jelas saya setuju, Pak. Itu jelas itu. Yang menjadi masalah di sini adalah pemahaman orang Kristen ketika dikatakan anak Theos, dia menganggap anak Theos ini adalah Theos. Kenapa demikian? Karena itu didasari oleh himne filsafat. Filsafat yang dianut oleh orang Roma, Yunani jauh sebelum Yesus itu datang. Nah, sehingga ketika orang Yahudi mengatakan anak Allah, anak Elohim, mereka hanya menunjukkan bahwa kami ini adalah orang yang berserah diri tunduk patuh kepada hukum Tuhan.
Bukan anak dalam arti kata Tuhan, tapi anak Nah, dalam jadi arti level berserah diri ini ya ada juga level-levelnya. Level tertinggi di agama Anda siapa yang paling berserah diri? ya siapapun yang paling bertakwa di antara kita dan Coba yang sebut. dan yang Role menilai modelnya siapa? dan yang menilai itu adalah Allah. Orang-orang yang tunduk kepada perintah dan menjauhkan diri kepada larangan. Itulah Ya, mereka. oke. Kalau di Kristen role modelnya ada Yesus sendiri. Kalau di Islam siapa? Itu dia makanya. Seharusnya kalau Yesus yang menjadi role model, Yesus menyembah Pak. Yesus bertuhan. Dan Tuhan yang disembah oleh Yesus bukan anak Maria. Jangan bawa anak Maria lagi. Maka dari itu, mundur. maka dari itu makanya Yesus ini bukan orang ateis, dia adalah bertuhan. Makanya dalam Yohanes 4 dia katakan, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Berarti Yesus bertuhan. Sebagai manusia yang menjadi patron, menjadi ikon, harusnya saudara-saudara Kristen juga patuh kepada Taurat. Karena Yesus tunduk dan patuh kepada Taurat. Di dalam Yohanes, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku sujud, mereka yang percaya kepada aku sujud. Aku sunat, mereka sunat. Aku menyembah kepada Tuhan yang di surga dan di langit. Mereka juga harus mengikuti itu. Aku sabat, mereka juga sabat. Aku tidak makan babi, mereka juga harus tidak makan babi. Aku mengenal mereka, mereka mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 14:12, jika kau percaya kepada aku, maka kamu pun akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku tidak pernah melakukan menyembah kepada anak Maria. Kenapa kalian lakukan? Aku tidak pernah melakukan makan babi. Kenapa kalian lakukan? Aku tidak pernah melakukan ibadah hari Minggu. Kenapa kalian lakukan? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Silakan. Tentang Taurat ya. Ini sabda Yesus loh. Lukas 16 nomor 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nomor 17 Saya ulangi. Ya, nomor Hukum 17. Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nomor 17-nya. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap Nomor orang 17-nya coba dibacakan. menggagahinya, berebut memasukinya. Nomor Coba 17. bacakan nomor 17-nya. Setiap orang yang menceraikan, mana ini? Kok Lukas? Kesana. Nomor 17-nya. Bentar. Langit dan bumi itu loh Pak. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah ini ngerti nggak maksudnya nih? Ya ngerti. Coba apa? Coba. Artinya tidak boleh sesuatu yang ditorehkan Nabi Musa alaihissalam, meskipun yang paling kecil itu dibatalin, tidak boleh. Bukan seperti itu Bang Juma, bukan seperti itu. Orang-orang seperti Anda lebih ngotot mempertahankan Taurat daripada mudahnya ini langit bukan dan bahasa hancur. bumi lagi yang Anda gunakan ini. Bahasa cincong. Itu makanya. Itu bahasa susang yang Anda pakai. Mana ada kayak begitu. Bahkan Yesus meneguhkan kembali dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah di langit. Kenapa jadi berubah? Jangan Anda plesetkan, tidak boleh. Oke, lanjut teman-teman, saya ibadah dulu sejenak, silakan. Jadi kenapa ada pendapat sabda seperti ini? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, inilah akibat orang Yahudi itu memaksakan Taurat itu kepada orang-orang. Terlalu memaksakan. Wajib, ya. Padahal disebut hukum Taurat dan kitab para nabi sampai kepada zaman Yohanes saja. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahi. Nah ini menggagahi. Orang-orang menggagahi.
baca lengkap Taurat itu. lebih gagah Kemudian, gitu. Itu oke, maksudnya. baca sebentar, Bang Laban. Mohon maaf, baca lengkap. Kemudian baca Yohanes 17, Yohanes 16, 17. Itu kan tadi kan Yohanes 16, 16. Kemudian baca di bawahnya Lukas, bukan Yohanes, itu Lukas ya. Lukas yang tadi Anda bilang zaman itu sampai zaman Yohanes. Baca lengkap itu ayatnya, datanya. Kemudian di bawahnya baca lagi. Lukas 16, 17. Ya, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Itu di bawahnya yang Anda kutip barusan. Ya, Jadi itu. jangan sepotong-potong. Berarti artinya lebih mudah. orang menggagah-gagahkan kitab Taurat ini kepada memaksa-maksakan Taurat kepada orang. Loh, nggak Orang-orang begitu seperti kita Anda. baca. Itu maksudnya. Baca lengkap, Pak. Makanya Aduh, bahas jangan secara filosofi, jangan Kok gitu, Bu. filosofi sih. Kita baca lengkap ya. Iya, iya. Lukas 16, 16. Nah, coba buka Lukas 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ya, coba. Harusnya Ya. kalau memang hukum Menggagahi seharusnya itu tuh. Pak, seharusnya kalau hukum Taurat berlaku sampai Yohanes dan tidak berlaku lagi ketika Yesus. Harusnya Yesus tidak berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya, Pak. Dan ini Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ya, coba Lebih baca mudah kelanjutan kiamat. tadi, Bu. Lo coba baca kelanjutan yang Ibu baca tadi. Ya, lebih mudah, Pak. Langit dan bumi lenyap. Sebelum semuanya terjadi kan begitu kan? Ini Bu, itu Matius, Iya, itu Pak. Lukasnya. Ini Lukas 16 Yang Lukas tidak coba. ada nih. Tidak ada di sini. Ini Ada. Lukas di sini. Lukas 16, Ya. 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nggak ada di situ sebelum nggak ada. Yang Bapak kutip, yang satu Bapak lagi, yang satu sampaikan lagi. itu perkataan Yesus. Yang satu Ini lagi coba. Lukas ini, Lukas. Yang Ini satu Lukas lagi. ini kau tanggapi dulu. Iya, Kau udah tanggapi, seperti itu kenapa kau tadi. lompat? Ini yang saya bawa Lukas. Kenapa kau lompat ke yang lain? Saya bawa Lukas 16:17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Satu titik loh. Tik. Tahu nggak titik? Apalagi yang Anda sekarang imani, semuanya dibatalkan, kata si Paulus. Coba yang Anda imani itu kata-kata Paulus. Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu yang Anda imani sekarang. Saking getolnya Anda ini mempertahankan hukum Tauratnya, makanya lebih mudah, Anda. lebih mudah langit hancur daripada sikap Anda ini. Itu maksudnya. Anda ngotot-ngotot hukum Taurat. Loh, apa itu? lebih mudah loh, bukan kami, Pak. Ini Lebih Bibelmu mudah. ini, Pak. Protes kau ke Iya. Lukas. Tulisan Lukas ini. Artinya saya paham, Anda enggak. Loh, Anda enggak Lukas paham. ini yang ngomong, kok protes ke Lukas, Pak. Lebih mudah, dikata Lukas ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ini Iya, pernyataan saking Lukas. ngototnya Anda. Loh, kok ini Lebih Lukas, mudah. kok saya? Berarti saya penulis Bibelmu. Itu kan tanggapan Yesus terhadap orang-orang yang ngotot seperti Anda. Ya, jadi menurutmu ini perkataan saya nih di Bibelmu, saya penulis Bibelmu. Itu tanggapan Lukas. Intinya maksudnya Pak Laban, Bunda. Pak Lukas ini bohong. Enggak lah. Oh, Pak kecuali, Matius ini ya. bohong. Itu maksudnya. Enggak masalah, Bang. Asal jangan tuduh saya bukan penulis Bibelmu ya. Coba yang ngotot mengapa Taurat siapa? Coba, bukan kalian. Si Lukas Kalian ini yang loh. ngotot. Si Lukas. Izin dulu Bunda. Iya, Kami Lukas itu umat mengambil Islam dari kami. kagak ada Iya. masalah Kita- dengan hukum Taurat. Karena Buka dulu saya. memang hukum Taurat untuk Yahudi, Bani Israel. Itu pun bukan untuk orang-orang berkuluk, Bang. Bukan. Itu jelas. Oke, buka dulu. Kita kasih lihat dulu ya biar teman-teman lain juga bisa baca. Mohon izin dulu Ustadz ya, Ustadz. Saya kasih. Masa dia tuduh saya ini orang ini? Bukan Lucu menuduh juga. Anda, tapi Lukas itu menanggapi orang-orang seperti Anda. Lo kok menanggapi? Ini baca Pak ini 17. Saya ini ya Pak ya.
Baca itu Pak. Lebih mudah langit dan bumi lenyap. Artinya apa kalau lenyap? Kiamat. Lebih mudah kiamat terjadi daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Iya. Berarti nggak boleh dibatalkan Pak ini. Kenapa? Saking sulitnya batal, saking kototnya orang-orang mempertahankan itu. Ya nggak tahu itu urusannya. Ini Pak Lukas dengan Pak Metius ini bohong ini. Bukan. Lukas Nah, itu dia udah yang jadi nulis orang-orang gimana yang sih? ngotot loh. Saking ototnya Pak Lukas orang-orang. ini tak cari nanti nih Pak Lukas ini. Gara-gara dia ini. Betul-betul ini Pak Lukas. Gini Pak Dolbot. Jadi endingnya kata si mempertahankan Paulus. Taurat itu. Jadi Ya lebih mudah langit dan bumi hancur. Itulah. Kan gampang. Kami nggak ada Ya, tapi urusan Anda kan- dengan itu Pak. Anda mengingkari kan hukum-hukum Taurat ini? Enggak, Karena Anda itu bukan Bani Israel. Kenapa Anda tidak terikat ini? Karena Anda itu bukan Bani Israel. Anda itu pengikut Yesus, pengikut Paulus. Kata Paulus, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Endingnya di Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ingat, Paulus menganggap Taurat ini kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus menjadi terkutuk karena Anda dibebaskan. Yesus menjadi tumbal. Ini menurut Paulus. Sebaiknya Yesus yang Bu pelajari, ditumbalkan Bu. untuk membebaskan kalian dari penghambaan hukum-hukum Taurat. Sekarang itu kalian bebas minum minuman haram, bebas makan babi. Karena Yesus yang itu urusan kalian. Jangan lagi kau tuduh saya, Bang. Itu Galatia 3:13 itu surah-surah si Paulus. Bukan menuduh ibu. Jangan tuduh-tuduh tapi saya mengutip Bible. tulisan Tapi Bible tuduh si itu Paulus ya, Pak ya? mengomentari tentang Anda, itu maksudnya, bukan menuduh Anda. Loh kok saya dikomentari? Ya, Aneh-aneh mestinya Anda Bapak kan ini, yang saya ngotot. tidak percaya Anda yang si ngotot Paulus mempertahankan botak. Taurat kan? Loh kok saya? Siapa yang Ini ngotot orang di mana mempertahankan otakmu Taurat? itu Pak berdiskusi? Siapa Coba yang siapa? mempertahankan Taurat Pak? Nah, Kami kalian yang tidak memaksakan. mengikuti hukum-hukum Taurat. Jadi kenapa kalian Saya paksakan? kuajari sedikit. Kenapa Kuajari kalian sedikit paksakan? Pak ya. Kuajari sedikit. Kenapa kami mengangkat ini? Karena ini perjanjian lama nempel di Biblemu. Makanya kalau kita diskusi, kami mengikutkan hukum Tauratnya Musa. Karena perjanjian lama, hukum-hukum Tauratnya Musa di perjanjian lama menempel di Biblemu. Ya, betul. Ada Tapi hubungannya. kan Kalau kami enggak, Pak. Kami enggak. Kami hanya ada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kami tidak terikat dengan hukum-hukum Taurat. jadi kenapa kalian paksakan Anda yang hukum terikat Taurat? karena Anda yang terikat Pak karena Anda memakai perjanjian lama. Jadi Kalau kayak tidak mau terikat dengan perjanjian lama, buang itu perjanjian lama, jangan nempel di Biblemu Pak. Jadi cara buangnya seperti ini. Perjanjian lama berkata, tetapi beginilah Coret perjanjian aja nih, coret. Ini cara mencoretnya. Pak Coret ini. Pak Lukas ini aneh-aneh nih Pak Revisi. Lukas, coret. Bukan. Revisi lagi Ini Pak perjanjian nanti. lama loh yang Rubah-rubah. akan mencoret itu. Yeremia 31 nomor 33. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel. Perjanjian baru ini, woi, Lukas Iya. Lukasmu ini yang bilang nih. Perjanjian lama berkata, nanti di perjanjian baru akan berubah ke hal batinia. Begitu. Jadi maknanya letterlet. Kata Pak, tadi udah dikutip oleh guru kami, Gurunda, ya. Barang siapa, dengar kata-katanya si Yesus, dengar sebaiknya kata-kata Yesus. Pak, dengar, satu ku kutip Pak. Barang siapa yang mengajarkan, barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat. Ingat Pak, dengar kata-katanya ya Pak, yang sangat bagus kata-katanya. Kata Yesus, barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat, sekalipun yang terkecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah dalam kerajaan surga. Siapa yang menghilangkan? Si Paulus. Lalu diajarkan ke Bapak. Bapak masuk neraka. Bapak masuk neraka. Bapak masuk neraka. Sama si Paulus, dia nanti di neraka ini Pak Laban ini. Paulus yang mengajarkan ke Pak Kalian Laban. pelajari si Paulus itu seperti apa loh. Coba kau bantai itu Pak. Paulus itu dari Dia bumi taat Pak hukum Laban udah. Taurat loh. Bahasa silakan bumi Ustaz. itu, bahasa bumi. Kasih tahu dia Ustaz ini Dia orang taat ini. loh hukum Taurat loh. Dia masih menyesatkan orang.
tetap bahasa bumi itu Pak Laban, teman. Jadi sebenarnya gini loh Pak Laban. Ketika membahas tadi di Lukas 16, itu kan memang merujuk kepada zaman Yohanes. Karena ada pengajaran Yesus. Jangan lupakan pengajaran Yesus di Matius 5 Pak Laban. Bahwa dia datang bukan untuk menghilangkan kitab Taurat, hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia datang untuk menggenapinya. Nah, hukum Taurat yang sebelum penggenapan oleh Yesus berlaku sampai zaman Yohanes. Gitu memahaminya. Lalu bagaimana berlaku berikutnya? Ya penggenapan oleh Yesus. Makanya hukum Tauratnya jangan dihilangkan. Lakukan penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Apa kata Yesus? Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan langit. Kan gitu kata Yesus sebenarnya. Artinya tetap berlaku, ada lagi penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Dan pengajaran Yesus lebih berat. Nah, iya, pengajaran Yesus lebih berat. Pengajaran hukum Taurat itu berkaitan fokus kepada bagaimana syariat. Yesus bukan hanya tentang syariat pembenahan masalah fisik, tetapi juga perbaiki juga tuh masalah hatimu. Makanya kan digenapi di Matius 5 kan dijelaskan semua oleh Yesus. Yesus semua menjelaskan di situ. Tunggu ya, ini tentang Yohanes ya. Tadi barang siapa yang menghilangkan, dia akan menduduki tempat yang paling rendah ya di kerajaan sorga. Masih masuk loh. Kerajaan masih langit masuk. itu. Atau kerajaan apa lah, pokoknya itu kan kerajaan sorga. Masih masuk. Di kerajaan langit itu ada surga dan neraka, Pak. Ya jangan pakai bahasa bumi lah, Pak. Pakai bahasa langit, Pak. Maksudnya apa di situ? Di kerajaan Tuhan. Begitu loh memahaminya. Bapak ini masih aja pakai bahasa bumi. Jadi tentang Yohanes. Kerajaan langit itu kan ada dua nanti kembalinya Pak Laban. Enggak, makanya kembali dulu kepada pernyataan Yesus. Karena memang sebelum Yesus mengajarkan, iya hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes. Hukum Tauratnya. Bagaimana penggenapan Yesus? Ikuti. Hukum Taurat itu tetap berlaku. Penggenapan dari Yesus ikuti. Lebih berat lagi pengajaran Yesus. Kan dijelaskan oleh Yesus tuh di perikopnya jelas di Matius 5 dari 17 sampai akhir ayat itu. Kan jelas. Artinya hukum Tauratnya tetap ada, tugas dari Yesus penggenapannya ada lebih berat lagi. Makanya kan kamu mendengar jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang mengingini seorang perempuan dalam hatinya, kan gitu dia teruskan, maka dia telah berzina di dalam hatinya. Nah itu hukum Tauratnya tetap berlaku di mata Yesus, tetapi ada lagi hukum zina yang ditambahkan oleh Yesus, perkara perbuatan sikap mata yang suka mengingini wanita gitu, mengingini seorang wanita, memandang seorang wanita dan menginginkan dalam hatinya, maka dia sudah berzina di dalam hatinya. Artinya apa? Lebih berat hukum yang diajarkan oleh Yesus daripada yang diajarkan oleh Nabi Musa. Ajaran Taurat di dalam kitabnya Nabi Musa tetap berlaku, tetapi Yesus menambahkan hukumnya. Begitu, bukan berarti dibatalkan semua. Kalau Anda batalkan, ya itu memang Anda pengikut Paulus. Kalau Anda mau mengikuti Paulus, ya semua sudah bumi semua itu, Pak. Nggak ada bahasa langit lagi tuh. Bebas manusia, nggak ada hukum. Anggap saja ada orang yang membatalkan. Posisinya posisi terendah di kerajaan sorga. Oke? Anggap saja ada yang membatalkan. Anggap saja Paulus posisi terendah di kerajaan sorga. Terkecil. Nah sekarang Yohanes. Matius 15:9. Mana dia? Matius 11 ayat 11. Pernyataan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil di kerajaan langit lebih besar daripadanya. Nih, bayangkan coba. Yang terkecil di kerajaan langit yang membatalkan Taurat tadi masih lebih besar dari Yohanes. Itu gimana? Anda ini Pak Laban, kenapa sih nggak mau runut membahas dari pernyataan Yesus? Ini saya buktikan ya.
Nih, Ya, contoh. ini kan Contoh nih filosofi. penggenapan Yesus. Kita kan berfilsafat. Loh, kok berfilsafat lagi? Dengerin. Memang dia Kamu telah mendengar. Bukan, Pak Laban. Ini menggunakan bahasa Indonesia agar orang paham. Ketika paham dengan kalimat yang sederhana, otomatis dia akan paham apa itu pengajaran Yesus, apa itu pengajaran Nabi Musa. Pengajaran Nabi Musa yang banyak berkaitan dengan syariat, pembenahan tatanan kehidupan manusia. Yesus datang membenahi hati manusia dalam perbuatannya, sikapnya, perilakunya, kan gitu. Makanya di situ dikatakan, coba pernyataan Yesus. Ya ini makanya dengerin dulu. Ini pernyataan biar tidak kemana-mana. Loh, Anggap iya, ada membatalkan makanya Taurat. jangan Katakan kemana-mana. si Paulus. Dengerin Katakan dulu. si Paulus membatalkan. Katakan dia membatalkan. Hmm. Maka dia akan menempati terendah di kerajaan langit, sorga. Nah, Iya, makanya kita pakai dalil dulu, baru Anda bernarasi. Dengerin makanya. Nih, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah itu hukum Taurat. Berlaku sampai zaman Yohanes karena belum ada penggenapan oleh Yesus. Bagaimana penggenapan oleh Yesus? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi yang dihukum itu bukan hanya tentang orang membunuh. Marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan di mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini penggenapan Yesus. Nah, dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, di sini kan termasuk dari kerajaan langit juga, Pak. Pemilik kerajaan langit. kalau itu dimaknai penggenapan itu berarti ya udah keliru kita. Loh, ini pernyataan Yesus sendiri, dia menggenapi, dia jelaskan. Kenapa malah Anda menolak? Itu kalau pernyataan itu sudah dianggap sebagai penggenapan, kita udah keliru. Bukan menolak, keliru. Loh, jangan anggap itu penggenapan. Kalau keliru, oke baik. Kalau keliru, coba carikan di mana. Penggenapannya adalah kasihilah Allahmu, kasihilah sama manusia. Itu penggenapan, itu genap semua, udah. Aduh, kacau ini pakai bahasa apa lagi nih Pak? Pak Laban, ini pemaparan Yesus. Loh, Pak Laban, dengerin. Ini pernyataan Yesus, penjelasan Yesus ketika dia datang. Aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, dirinci oleh Yesus. Makanya ada kalimat begini, coba begini ya. Mari kita bedah. Oke. Maka aku berkata kepadamu sebelumnya yang dia katakan tadi, kamu telah mendengar firman yang difirmankan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, ini tertulis di kitab mana? Kitab Taurat dan kitab para nabi atau bukan? Ini Yesus kasih contoh loh, biar orang pinter, biar orang cerdas, dengan bahasa yang sederhana. Tentu kalimat seperti ini tertulis di kitab para nabi, diatur di dalam kitab Torah Musa. Makanya kalimat Yesus yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Itu aturannya yang tertulis di kitab para nabi atau di kitab Torah Musa. Nah, Yesus menjelaskan berikutnya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, yang dihukum itu bukan hanya tentang membunuh, yang marah pun harus dihukum. Dan seterusnya sampai yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Pertanyaan saya, kalau memang ada ini, kalau ini bukan penggenapan, saya minta carikan di dalam kitab Anda, di dalam kitab Nabi dan kitab Torah Musa, di mana ada kalimat orang yang berkata jahil dimasukkan ke dalam neraka. Ada nggak? Kalau nggak ada, jangan asumsi. Kalau ada, tunjukkan. Silakan. Mari kita adakan. Ayo. Loh, kalau Anda pengen masjid penggenapannya, mari kita adakan. Mari kita adakan. Baru dia mau buat dia. Ayo. Kan gampang. Mari kita adakan sekarang. Kita buat hukum seperti itu. Ayo. Loh, ini Yesus yang mengadakan kok. Iya, memberikan pengajaran. Ayo kita ikuti. Ayo. Mari. Ayo. Sengklek ini kalau kayak gini nih. Ya kan gampang.
Pokoknya menurut Pak Laban pada saat itu Yesus salah di situ. Yesus salah. Salah, bukan salah. Salah Yesus. Yang benar itu Pak Laban. Kita yang salah menanggapinya, kita yang salah. Makanya Loh, kok malah salah menang? Pak Laban, biar tidak Pak Laban. apa kan? Coba Pak Laban, Anda sudah baca belum Matius 5 dari 17 sampai akhir? Hah? Gimana Pak? Anda sudah baca atau belum Matius 5 dari 17 sampai akhir? Sudah baca? Nah, sudah tahu. Sekarang masalah di kita, penafsiran kita semana. Loh, enggak. Sekarang ketika Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, itu menandakan sebelumnya belum diajarkan Pak Laban. Mari kita laksanakan. Ya udah. Sebelumnya belum ada pengajaran itu. Iya, biar genap, mari. Yesus menggenapi, mengajarkan. Iya, ayo. Loh, pertanyaan saya sudah diajarkan atau belum sebelum Yesus menyampaikan itu? Ya, Anda sendiri udah bilang belum. Lah, itu belum kan? Bukan saya yang bilang, Yesus. Mana sih permintaannya? Artinya disitulah penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Kita ini request atau apa ini? Loh, saya nanya, kapan tadi Yesus bilang, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Itu pernyataan Yesus. Dijelaskan dengan rinci oleh Yesus, poin-poin yang digenapi di sini. Oke? Dia mencontohkan pengajarannya. Contoh, dia katakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Itu kan pengajaran di dalam kitab Taurat. Betul? Mulai pintar? Mulai paham? Coba dulu, saya tes dulu. Ya. Kok malah tes dulu? Matius 5. Orang ini. Pak Laban. Aduh. Nomor 18. Jauhin. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi. Nah, kalau sudah terjadi, apa yang terjadi? Ya tetap berlaku kan? Loh, gimana sih? Sebelum langit dan bumi ini lenyap, hukumnya tetap berlaku. Nah, tidak boleh dihilangkan hukumnya. Atau situ pun. Nah, sebelum semuanya terjadi. Kalau sudah terjadi, masih berlaku. Ya udah selesailah. Siapa juga kalau langit dan bumi lenyap, orang-orang udah mati. Siapa yang menjalankan hukum itu? Sini filsafat. Apa itu langit dan bumi? Filsafat lagi. Kenapa sih? Ya iya. Bahasa. Kita kan dianjurkan untuk berfilsafat. Kacau ini. Ternyata Anda ini benar. Aduh. Ini bisa lebih jahat daripada pengajaran Paulus ini. Ini dasar berfilsafat. Lukas 21:15. Sebab aku sendiri akan baik. Gini, biar kita tidak kemana-mana, Mike, mari kita bandingkan dengan pernyataan oknum lain yang mengatakan bahwa dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, dari Matius 5:18 dengan Efesus 2:15, siapa yang bermasalah di situ? Ustadz Alif mau serius nggak mempelajari ini? Atau cuma Anda sendiri aja nggak paham kok malah nanya mau serius. Saya paham loh. Gimana Bapak ini? Enggak, makanya saya tanyakan sama Anda biar Anda itu paham arahnya gitu loh. Sekarang begini kan. Jangan kasih paham sama saya sudah punya filsafat. Lah Anda pakai filsafat, saya pakai pil KB, beda lah. Coba Matius 5:18 dengan Efesus 2:15, siapa yang bermasalah di situ? Yang Kristen silakan naik, saya ada kerjaan. Nggak berani. Ntar saya naik, saya lagi naik nanti. Dari tadi dia pengen panggil saya. Iya. Naik lagi ya. Iya, depan aku ya, Pak Laban. Mendingan saya ada aja, Pak Laban.
Aduh, turun boleh. Ayo yang lain. Pusing dia, pusing. Ayo, kawan-kawan Kristen, naik. Adakah? Ayo, naik. Waalaikumsalam. Ayo naik. Aduh. Mana ini? Pak Laban sudah lari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, teman-teman Kristen naiklah. Jangan malu-malu. Masa sih mau malu-malu? Silakan naik. Apa ini? Ini grup. Selesai ini. Naik. Peter pom naik. Mikana, mana berani Mikana ke sini? Ayo Ten, RK, mana berani mau ke sini? Sudah punah? Ya dilestarikan dulu lah. Mana pasien selanjutnya, ayo naik. Ke kanan lagi. Asa kagak mau naik.